Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membawakan sebuah materi video tentang passing grade P3K guru dari BKN. Jadi di sini ada informasi resmi ya teman-teman ya. Ada informasi resmi yang berkaitan dengan passing grade P3K guru yang diutarakan langsung dari BKN. Jadi teman-teman, mungkin karena judulnya passing grade ya, admin langsung membuatkan konten untuk teman-teman sekalian karena saya yakin bahwa teman-teman sudah pada penasaran untuk mengetahui berapa sih sebenarnya passing grade P3K guru. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya saja. Nah, dilansir di jpnn.com lagi teman-teman ya, bahwa di sini ada informasi tentang penjelasan terbaru BKN soal passing grade CPNS 2021 dan P3K. Nah, di sini kita diutarakan tuh, simak baik-baik, dan informasi ini masih hangat sekali teman-teman ya. Itu tanggal Selasa 27 Juli 2021. Nah, di sini kita lihat tentang penjelasan terbaru BKN ya, bagaimana sebenarnya sistem dari passing grade itu sendiri yang harus teman-teman pahami. Kita sama-sama belajar teman-teman ya. Oke. Di sini jelas teman-teman ya, bahwa di jpnn.com Jakarta itu Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas ya, CSN telah menyelesaikan tahapan pendaftaran ya. Di sini saat ini rekrutmen ini saat ini rekrutmen itu masuk ke tahap seleksi administrasi. Nah, di sini saat ini rekrutmen itu masuk ke tahap seleksi administrasi sembari berjalannya proses penetapan passing grade CPNS dan P3K. Jadi di sini dalam proses seleksi administrasi teman-teman ya, sambil bagaimana Panselnas CASN juga melakukan proses penetapan untuk passing grade. Nah, di sini kita coba lihat. Ya, kita coba baca dan admin akan berusaha untuk menerjemahkan untuk teman-teman guru honorer. Di sini hasil samplingnya ada teman-teman ya. Hasil sampling masih diolah di Panselnas untuk kemudian ditetapkan passing grade, kata Suharman kepada jpnn.com Selasa 27 bulan 7 tahun 2021. Seperti itu. Jadi hasil sampling dari passing grade ini sementara itu teman-teman masih diolah ya, masih diolah oleh panitia Panselnas dan akan segera diumumkan. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini yang paling membuat teman-teman guru honorer penasaran mungkin di artikel kali ini atau di paragraf di sini. Itu di sini dijelaskan ya. Soal apakah besaran passing grade CPNS dan P3K 2021 akan lebih tinggi atau rendah dibandingkan tahun 2019, Suharman mengakui itu belum mengetahuinya. Sebab salah satu pertimbangan penetapan passing grade adalah sampling terhadap para peserta CPNS dan P3K yang saat ini hasilnya masih dalam proses pengolahan. Jadi untuk penetapan passing grade itu sendiri menurut panitia Panselnas CASN itu harus berdasarkan sampling terhadap para peserta CPNS dan P3K. Mungkin yang akan dilihat di sini adalah dari kategori jumlah pelamar yang memenuhi syarat, kemudian kategori jabatan mereka lamar, maka nantinya akan ada sampling untuk penetapan passing grade. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi salah satu pertimbangan untuk penetapan passing grade itu menurut panitia Panselnas CSN secara resmi itu adalah sampling terhadap para peserta CPNS dan P3K yang saat ini hasilnya masih dalam proses pengolahan. Seperti itu ya, hasil berkas administrasinya maksud saya. Nah, Nah, di sini teman-teman ya, Bapak Suharman itu menjelaskan untuk lulus tes, masing-masing peserta CPNS dan P3K harus memenuhi passing grade tiap kompetensi. Saya ulang ya. Jadi untuk lolos tes CPNS dan P3K, maka setiap peserta itu harus memenuhi passing grade tiap kompetensi. Maksudnya tiap kompetensi bahwa seluruh kompetensi yang ada, teman-teman itu wajib untuk memenuhi passing grade-nya atau melewati ambang batasnya. Mulai dari kompetensi teknis, kemudian akumulasi kompetensi sosiokultural dengan kompetensi manajerial, dan yang terakhir adalah wawancara. Seperti itu ya. Walaupun nilai akumulasinya tinggi, tetapi bila ada satu nilai kompetensi yang tidak memenuhi passing grade, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus seleksi. Nah, di sini yang penting sekali teman-teman ya. Walaupun akumulasinya tinggi,
Tetapi bila ada satu nilai kompetensi yang tidak memenuhi passing grade, maka yang bersangkutan itu dinyatakan tidak lulus seleksi. Contohnya, guru honorer bersertifikat pendidik itu kan mendapatkan nilai kompetensi poin penuh atau nilai maksimal dari kompetensi teknis. Jadi secara otomatis itu mendapatkan akumulasi tertinggi nilai kompetensi teknis. Namun ketika dia mengikuti tes seleksi tes seleksi kompetensi manajerial akumulasi dengan sosiokultural, ternyata guru honorer ini yang bersertifikat pendidik itu tidak lolos passing grade, alias tidak lulus seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, kalau kasusnya seperti itu, meskipun mendapatkan poin penuh dari seleksi kompetensi teknis karena memiliki serdik, teman-teman itu tetap tidak akan lulus P3K di tahap 1. Karena di sini jelas bahwa bila ada satu nilai kompetensi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi passing grade, maka maka yang bersangkutan itu dinyatakan tidak lulus seleksi P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman harus memenuhi semua ambang batas meskipun memiliki banyak afirmasi seperti itu ya. Karena untuk afirmasi itu yang ditanggung itu cuman kompetensi teknis teman-teman ya. Cuma kompetensi teknis. Jadi teman-teman tetap harus berjuang di kompetensi manajerial, sosiokultural seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini hal yang sama ternyata juga diungkapkan oleh PLT Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana. Menurut dia, passing grade akan ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo. Nah, di sini untuk penetapan passing grade-nya itu kita serahkan ke Panselnas teman-teman ya. Mau Kemendikbud yang buat passing grade, mau Menpan RB yang buat passing grade, itu tidak jadi masalah bagi peserta. Intinya passing grade itu kalau bisa janganlah terlalu tinggi, artinya minimal setara dengan di tahun 2019 atau bahkan di bawahnya tahun 2019. Karena di sini kan kita sudah memberikan afirmasi kepada guru honorer ya, apalagi yang sudah berusia 35 ke atas. Jadi teman-teman saya harap agar pemerintah bisa mengerti juga sebenarnya bagaimana kondisi teman-teman guru honorer yang sudah berusia 35 ke atas ya. Oke, jadi minimal kita menghargailah penghargaan teman-teman guru honorer. Kita berikan sumbangsi kepada teman-teman guru honorer berupa afirmasi dan penurunan passing grade. Itu yang admin harapkan ya untuk pemerintah yang mungkin ada yang sempat menonton video ini. Dan bagi teman-teman guru honorer yang sempat menonton video ini, silakan sebar video ini agar bisa trending teman-teman ya. Dan kalau sudah trending, otomatis kan bisa didengarkan oleh para pejabat. Dan jika didengarkan oleh para pejabat, bisa jadi masuk pertimbangan. Seperti itu maksud admin. Oke, mungkin teman-teman ya, kita coba lanjut sedikit lagi. Nah, di sini menurut PLT BKN Bapak Bima itu mengatakan bahwa belum ada passing grade-nya, masih menunggu Pak Menpan RB. Jadi masih menunggu mungkin koordinasi kolaborasi antara Menpan RB dengan BKN ya. Di sini ya, ternyata memang apa yang admin katakan itu benar ya, bahwa banyak guru honorer itu yang cemas menanti passing grade. Buktinya cemas bagaimana? Mungkin cemas berapa sih banyak passing grade itu? Apakah tinggi atau di bawah 2019? Di sini, di sisi lain, para guru honorer itu harap-harap cemas menanti passing grade P3K 2021 teman-teman ya. Mereka berharap angkanya lebih rendah dari P3K 2019. Ini yang admin tadi bilang, bahwa semua guru honorer di P3K 2021 ini pasti menginginkan agar passing grade P3K 2021 itu dibawa passing grade P3K 2019, agar nantinya teman-teman guru honorer itu bisa leluasa untuk melewati passing grade atau ambang batas. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa lebih rendah atau paling tidak sama dengan P3K 2019. Saya waktu 2019 nggak lulus passing grade kompetensi teknis, soalnya ucap Dudi Abdullah, pengurus perkumpulan honorer K2 Kabupaten Garut yang dihubungi secara terpisah. Jadi ini menurut perhimpunan guru honorer guru honorer kategori 2 atau PHK2I Kabupaten Garut itu mengatakan bahwa sebaiknya mudah-mudahan
passing grade di 2021 itu lebih rendah dari 2019 atau minimal samalah di tahun 2019. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan saja direalisasikan oleh pemerintah, tidak memberikan passing grade yang menyiksa untuk teman-teman guru honorer. Nah, di sini tambahan informasi, sementara itu Ketua DPD Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia VHNK 2 PGHRI Jawa Timur, Nurul Hamidah, itu juga meminta passing grade P3K 2021 jangan terlalu tinggi agar teman-teman guru itu makin banyak yang lulus. Ini yang admin bilang tadi. Ketika passing grade diturunkan, saya jamin bahwa pasti bakalan banyak guru honorer yang bisa lolos menjadi guru ASN di tahap 1. Nah, jika begini, jika ilustrasinya begini, jika pemerintah menurunkan passing grade itu alias tidak terlalu tinggi, maka bisa jadi semua guru honorer itu lolos passing grade dan lolos P3K di 2021, sehingga bisa jadi Panselnas, BKN, Kemendikbud itu tidak terlalu banyak kerepotan ketika akan melaksanakan tes tahap kedua. Karena kebanyakan guru honorer itu sudah lolos passing grade di tahap pertama. Seperti itu ya. Jadi kita coba lanjut ya. Nah, di sini jelas bahwa selain afirmasi, jangan terlalu tinggi passing grade-nya karena yang ikut tes ini banyak yang usianya sudah tua. Jadi gugup kalau menghadapi tes. Tandas Nurul ya, ini adalah realitas yang ada. Sudah banyak teman-teman guru honorer yang sudah tua. Jadi memang kalau sudah tua itu harusnya diberikan kebiasaan. Tidak manusiawi jika kita memberikan passing grade yang sangat tinggi kepada teman-teman guru honorer usia 35 ke atas. Ya, ya, sangat tidak manusiawi ya, dan seharusnya pemerintah itu mengerti ya. Paling tidak berikanlah passing grade ya di bawah di tahun 2019 kemarin atau minimal sama dengan di tahun 2019 kemarin. Seperti itu ya, agar nantinya banyak yang lulus. Nah, di sini jelas bahwa Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmin mengatakan passing grade belum ditetapkan sebab Panselnas baru selesai melakukan sampling, artinya sampling data peserta guru honorer dan CPNS. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.